kita dilarang khawatir? Karena Tuhan itu ada. Dan bukan cuma ada, tapi Tuhan itu juga apa? Baik. Setuju katakan amin. Tahukah saudara? Dari PA sampai PB, semua mengatakan wayatnya itu kalau saya khotbah, semuanya saya buktikan, saya jelaskan depan saudara, bisa nggak pulang hanya menjelaskan Tuhan baik. Mari saya ajak saudara lihat. Tidak usah banyak, tapi ya kita ajak saudara membaca. Mazmur 25 ayat yang ke-8 versi firman Allah yang hidup. Tuhan itu baik dan senang menunjukkan jalan yang benar kepada semua orang yang tersesat. Jadi kalau kita itu sudah bisnis modelisasi, tidak tahu gimana caranya supaya cuan ini bisa masuk dalam kantong kita. Kalau kita menghadapi persoalan dan kita nggak tahu caranya bagaimana mengurai persoalan itu, firman Tuhan bilang Tuhan itu baik. Kalau kamu bilang sama Tuhan, saya modelisasi Tuhan, tolong saya. Nanti itu saudara bisa punya pikiran itu, tolong. Serius. Serius. Itu sebabnya saya harus berkata, jangan khawatir, Tuhan itu ada dan Tuhan itu mau ngajari kita. Haleluya. Iya. Jadi saudara-saudara, orang Kristen dilarang khawatir karena pertama apa? Tuhan itu ada. Yang kedua, Tuhan itu baik. iya. Buat apa ada Tuhan kalau dia apa? Jahat. Justru karena dia ada dan dia baik, maka kita nggak perlu khawatir. Amin. Kita aman. Yes. Bingung saudara? Ya. Atau kegampangan? Saya kasih tahu ya, pendeta Heno itu kalau khotbah gampang-gampang. Jadi tidak usah bulat. Khotbah yang bagus itu dengar, paham, dan tidak membuat interpretasi yang macam-macam. Jelas. Lagi firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan. Perhatikan, firman Tuhan itu memerintahkan kepada kita, kecaplah dan lihatlah. Kecap itu suruh merasakan, betul nggak? Lihat itu suruh menyaksikan. Jadi orang Kristen itu bukan cuma sekedar teori paham bahwa Tuhan itu baik, tapi rasakan Tuhan itu baik. Saksikan Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah. Ada kata-kata betapa baiknya Tuhan itu. Di depan kata baiknya dimunculkan satu kata betapa. Tahukah saudara apa jadinya kalau baiknya ditambah kata betapa di depannya? Itu sama dengan begini. Kalau ada seorang gadis cantik lewat, terus kemudian sebelah saya bilang gini, menurut kamu dia cantik nggak? Dan saya akan bilang, bukan cantik bro, apa? Cantik. Pernah nggak maksudnya? Bukan cantik apa? Cantik. Nah, supaya nggak kepanjangan, ditambah kata betapa depannya. Menurut kamu gimana? Betapa cantiknya dia ya. Jadi betapa itu tuh memblow up, membesarkan kata sesudah dari betapa itu. Jadi mau mengekspos kata betapa baiknya itu dengan kata betapa. Jadi orang itu rasakan betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan itu bukan cuma sekedar teori. Dengar di gereja pulang ternyata Tuhan itu asik. Bukan. Tuhan itu real. Real ada, real baik.